Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Latifah Nurbaiti Jamilatun, 2. Anissa Istiqomah, 3. Alimah Dini Nafi'ah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai diksi dan kalimat efektif bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai diksi atau pilihan kata. Diksi. Diksi adalah kata-kata yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, cara menggabungkan kata yang tepat, dan gaya yang paling baik digunakan dalam situasi tertentu. Diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi, pengertian diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras penggunaannya. Fungsi diksi. Fungsi dari diksi antara lain, 1. Membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. 2. Untuk mencapai target komunikasi yang efektif. 3. Melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. 4. Membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi, resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Selain itu, Mustaqim mengungkapkan bahwa dalam kegiatan berbahasa, pilihan kata merupakan aspek yang sangat penting. Pilihan kata yang tidak tepat selain dapat menyebabkan ketidakefektifan bahasa yang digunakan, juga dapat mengganggu kejelasan informasi yang disampaikan, sehingga berefek kepada rusaknya situasi komunikasi. Syarat ketepatan pilihan kata. Syarat-syarat ketepatan pilihan kata yaitu A. Membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim. B. Membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. C. Membedakan makna kata yang mirip ejaannya. D. Menggunakan kata abstrak dan konkret secara cermat. E. Menggunakan dengan cermat kata bersinonim, berhomofon, berhomonim. F. Menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat. G. Menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat. H. Menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan pasangan yang benar. I. Menggunakan imbuhan asing jika diperlukan, harus memahami makna secara tepat. J. Tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Jika pemahaman belum dapat dipastikan, pemakai kata harus menemukan makna yang tepat dalam kamus. Macam-macam diksi. Menurut Joris Geraf, macam-macam diksi terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan makna. Terdiri atas makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif menyatakan arti yang sebenarnya dari sebuah kata. Makna denotatif berhubungan dengan bahasa ilmiah. Makna denotatif dapat dibedakan atas 2 macam relasi. Pertama, relasi antara sebuah kata dengan barang individual yang diwakilinya. Kedua, relasi antara sebuah kata dan ciri-ciri atau perwatakan tertentu dari barang yang diwakilinya. Contohnya, bunga melati. Sedangkan makna konotatif adalah suatu jenis kata yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya, bunga desa. Kedua, yaitu berdasarkan konteks. Terdiri atas konteks linguistik dan konteks non-linguistik. Konteks linguistik adalah hubungan antara unsur bahasa yang satu dengan unsur bahasa yang lain. Konteks linguistik mencakup konteks hubungan antara kata dengan kata dalam frasa atau kalimat, hubungan antara frasa dengan sebuah kalimat atau wacana, dan juga hubungan antara kalimat dalam wacana. Sebaiknya, dalam konteks linguistik, dapat muncul pengertian tertentu akibat perpaduan antara 2 buah kata. Misalnya, rumah ayah mengandung pengertian milik. Rumah batu mengandung pengertian dari atau bahannya dari. Membelikan ayah mengandung pengertian untuk atau ben aktif. Sedangkan konteks non-linguistik mencakup 2 hal, yaitu hubungan antara kata dan barang atau hal, dan hubungan antara bahasa dan masyarakat atau disebut juga konteks sosial. Konteks sosial ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam penggunaan kata atau bahasa.
Penggunaan kata seperti istri kawan saya dan bini kawan saya. Buaya darat itu telah melahap semua harta bendanya, dan orang itu telah melahap semua harta bendanya. Kami mohon maaf dan kami mohon ampun. Semuanya dilakukan berdasarkan konteks sosial atau situasi yang dihadapi. Yang ketiga yaitu berdasarkan leksikal. Terdiri atas satu sinonim, adalah kata-kata yang memiliki makna yang sama. Contohnya, pria dan laki-laki, pintar dan pandai. Yang kedua, antonim, adalah dua buah kata yang maknanya berlawanan. Contohnya, kaya dan miskin, jantan dan betina. Yang ketiga, homonim, adalah suatu kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun memiliki makna yang berbeda. Contohnya, rapat, bisa. Yang keempat, homofon, adalah suatu kata yang memiliki makna dan ejaan yang berbeda dengan lafal yang sama. Contohnya, bank, bank. Yang kelima, homograf, adalah suatu kata yang memiliki makna dan lafal yang berbeda, namun ejaannya sama. Contohnya, apel dan apel. Yang keenam yaitu polisemi, adalah suatu kata yang memiliki banyak pengertian. Contohnya, kepala sekolah, kepala surat, kepala sakit. Kata kepala mempunyai makna lebih dari satu. Yang ketujuh, hipernim, adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Kata hipernim dapat menjadi kata umum dari penyebutan kata-kata lainnya. Contohnya, bunga, warna. Yang kedelapan, hiponim, adalah kata-kata yang terwakili artinya oleh kata-kata hipernim. Contohnya, mawar melati, merah dan kuning. Materi yang kedua yaitu mengenai kalimat efektif. Pengertian dari kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan kepada pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis. Oke, yang selanjutnya prinsip kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperhatikan oleh kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Yang kedua, keparalelan dan kesejajaran. Yang dimaksud dengan keparalelan dan kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam sebuah kalimat. Jika bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk selanjutnya menggunakan nomina. Jika bentuk pertama menggunakan verba, maka bentuk selanjutnya juga menggunakan verba. Yang ketiga, ketegasan. Yang dimaksud dengan ketegasan adalah memberi penekanan pada ide pokok kalimat. Kalimat efektif adalah kalimat yang ide pokoknya menonjol. Yang keempat, kehematan. Hematan dalam kalimat efektif adalah hemat mempergunakan kata, ungkapan, atau frasa yang dipandang tidak perlu. Kehematan bukan berarti harus menghilangkan kata-kata, ungkapan, atau frasa yang dapat memperjelas kalimat. Yang kelima, kecermatan. Kecermatan kalimat efektif adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga kalimat yang dihasilkan tidak rancu dan bermakna ganda atau ambigu. Yang keenam, kepaduan. Kepaduan adalah kepaduan pernyataan dalam sebuah kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Yang ketujuh, kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan dalam kalimat efektif adalah ide kalimat dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kaidah EYD. Selanjutnya, contoh kalimat efektif. Contoh kalimat efektif yang pertama, contoh pada teks pidato. Kalimat tidak efektifnya, bagi semua siswa harus memahami uraian berikut ini. Kalimat efektif, semua siswa harus memahami uraian berikut ini. Contoh yang kedua, contoh pada teks berita. Kalimat tidak efektifnya, 1 Mei dituntut buruh sebagai hari libur nasional.
Kalimat efektif. Buruh menuntut agar 1 Mei dijadikan sebagai hari libur nasional. Contoh yang ketiga, contoh pada teks pengumuman. Kalimat tidak efektifnya, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 dilaksanakan di lapangan utama sekolah pada hari Minggu. Kalimat efektifnya, peringatan Hari Kemerdekaan ke-69 Republik Indonesia dilaksanakan di lapangan utama sekolah pada hari Minggu. Contoh yang keempat, contoh pada teks drama. Kalimat tidak efektifnya, anak, Bu, sudah 8 purnama kira menunggu kedatangan Bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu? Kalimat efektifnya, anak, Bu, sudah 8 purnama kira menunggu kedatangan Bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu? Yang kelima, contoh pada teks monolog. Kalimat tidak efektif. Ketika ayah meninggalkan tempat pemukiman, hanya kulihat punggungnya yang setengah membungkuk. Kalimat efektif. Kulihat punggung ayah setengah membungkuk saat meninggalkan pemukiman. Contoh kalimat efektif yang lainnya. Yang pertama, kalimat tidak efektif. Diana membelikan kue untuk adiknya Novia. Kalimat efektif. Novia membeli kue untuk adiknya. Contoh lain yang kedua, kalimat tidak efektif. Para anak-anak harus berhati-hati jika anak-anak melewati lorong. Kalimat efektifnya, anak-anak harus berhati-hati jika melewati lorong. Contoh lain yang ketiga, kalimat tidak efektif. Setiap hari Senin para anak-anak upacara bendera. Kalimat efektifnya, setiap hari Senin anak-anak upacara bendera. Sekian presentasi dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.